Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hikmah Wahyuni Sitorus, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah semester 7. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang konsep profesi. Yang pertama ada pekerjaan dan profesi. Nah, dapat kita ketahui apa itu pekerjaan? Pekerjaan adalah suatu kegiatan yang tidak bergantung pada suatu keahlian, keterampilan, pengetahuan, kualifikasi, dan pelatihan khusus. Sehingga tidak semua orang bertumpu pada satu profesi, melainkan setiap orang dimungkinkan untuk memiliki pekerjaan. Nah, pekerjaan juga memiliki ciri-ciri. Apa itu ciri-cirinya? Ciri-ciri pekerjaan yang pertama, tidak mengandalkan keterampilan dan pengetahuan khusus. Yang kedua, dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, umumnya memiliki status yang rendah di kehidupan masyarakat, hanya menghasilkan sedikit uang. Nah, selain pekerjaan, ada juga yang disebut profesi. Nah, apa itu profesi? Profesi adalah suatu kegiatan yang sangat bergantung pada keterampilan, pengetahuan, kualifikasi, atau pelatihan tertentu. Nah, selain pekerjaan, profesi juga mempunyai ciri-ciri. Apa itu ciri-ciri profesi? Yang pertama, menguasai keterampilan, pengetahuan, atau keahlian khusus yang didapatnya dari pelatihan, pendidikan, dan pengalamannya selama bertahun-tahun. Yang kedua, profesi memiliki status yang tinggi di kehidupan masyarakat. Yang ketiga, pada umumnya akan menerima gaji atau menghasilkan uang yang sangat banyak. Nah, selanjutnya yang kedua, ada dia kualifikasi pekerjaan yang disebut profesi. Menurut Mukhtar Lutfi, ada 8 kriteria yang harus dipenuhi oleh suatu pekerjaan agar dapat disebut sebagai profesi. Yang pertama, panggilan hidup yang sepenuh waktu. Yang kedua, pengetahuan dan kecakapan atau keahlian. Yang ketiga, kebakuan yang udifedal. Yang keempat, pengabdian. Yang kelima, kecakapan diagnostik dan kompetensi aplikatif. Yang keenam, otonomi. Yang ketujuh, kode etik. Yang kedelapan, klien. Nah, ketiga, ada juga hakikat profesi. Pada hakikatnya adalah suatu pernyataan atau suatu janji terbuka yang menyatakan bahwa seseorang itu mengabdikan dirinya pada suatu jabatan atau pelayanan karena orang tersebut merasa terpanggil untuk menjabat pekerjaan itu. Nah, yang keempat, ada karakteristik profesi. Karakteristik profesi yang pertama ialah keterampilan yang berdasarkan pada pengetahuan teoritis. Yang kedua, asosiasi profesional. Nah, yang dimaksud asosiasi profesional ini adalah profesi biasanya memiliki badan yang diorganisasikan oleh para anggotanya, yang dimaksudkan untuk meningkatkan status para anggotanya, yang dimaksudkan untuk semuanya pada anggotanya. Yang ketiga, pendidikan yang ekstensif. Yang keempat, ujian kompetensi. Yang kelima, pelatihan institusional. Yang keenam, lisensi. Nah, lisensi ini adalah profesi menetapkan syarat pendaftaran dan proses sertifikasi sehingga hanya mereka yang memiliki lisensi bisa dianggap dan bisa dipercaya. Yang ketujuh, otonomi kerja. Yang kedelapan, kode etik. Nah, selanjutnya yang kelima adalah macam-macam profesi. Macam-macam profesi itu ialah yang pertama ada seperti dokter, tentara, polisi, pilot, pramugari, guru, koki, psikolog, dan lain-lainnya. Selanjutnya yang keenam ada dia nilai moral pengemban profesi. Nah, nilai moral perlu kita ketahui apa itu nilai moral. Nilai moral itu ialah nilai atau hasil perbuatan yang baik seperti ketertiban, kesejahteraan, kesehatan. Sedangkan norma moral adalah norma yang berisi bagaimana cara berbuat baik. Contohnya seperti pemberitahuan, peraturan, petunjuk, arahan, sehingga bermoral artinya mempunyai kebiasaan berbuat baik atau berbicara berbuat baik. Sedangkan bernilai artinya perbuatan yang menunjukkan sesuatu yang berkualitas dari perbuatan baik kita. Jadi,
Setiap profesi itu harus mengemban nilai moral agar tercipta kebaikan dan keadilan. Yang ketujuh, yang terakhir, budaya kerja profesi. Nah, budaya kerja profesi merupakan suatu organisasi komitmen yang luas dalam upaya untuk membangun sumber daya manusia, proses kerja, dan hasil kerja yang lebih baik. Untuk mencapai tingkat kualitas yang makin baik tersebut diharapkan bersumber dari perilaku setiap individu yang terkait dalam organisasi kerja itu sendiri. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.